Oke, selamat datang. Hari ini kita akan bongkar sebuah solusi teknologi yang mencoba menyelesaikan masalah jutaan dolar yang udah lama banget jadi benalu di industri musik kita. Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel ya. Gimana sih caranya musisi dapat bayaran kalau lagu mereka diputar di kafe atau tempat karaoke di Indonesia? Jawabannya ternyata rumit banget dan ya bisa dibilang berantakan. Ini dia kenyataan pahitnya yang mungkin bikin kaget. Diperkirakan 90% pengguna komersial, mulai dari kafe, restoran, sampai tempat karaoke, itu sama sekali nggak bayar royalti yang seharusnya jadi hak para musisi. 90% loh. Dan ini tuh bukan rahasia lagi ya. Ini udah jadi krisis publik. Media di mana-mana udah sering banget ngebongkar sistem yang lumpuh total karena sama sekali nggak ada transparansi. Kepercayaan udah hancur lebur. Saking gedenya masalah ini, di industri musik ada istilahnya sendiri, kotak hitam atau the black box. Coba dibayangin sebuah sistem yang super rumit, gelap, di mana pembayaran royalti itu bisa nyangkut berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Itu pun kalau sampai. Sistem ini ngejebak duit dalam jumlah besar, jauh dari tangan para seniman yang seharusnya nerima. Jadi pertanyaannya kan, gimana caranya kita ngebobol kotak hitam yang udah kekunci rapet sama sistem jadul ini? Nah, disinilah teknologi berperan sebagai kuncinya. Solusi yang ditawarkan ini bisa mengubah semua benang kusut tadi jadi aliran data dan pembayaran yang jernih, bersih, dan super transparan. Manfaatnya jelas banget, ada 3 hal utama. Pertama, pembayaran langsung cair, detik itu juga. Kedua, semua data penggunaannya 100% transparan, tercatat, dan nggak bisa diubah-ubah. Dan yang paling penting, ketiga, duitnya langsung masuk ke kantong si pemegang hak cipta. Nggak ada lagi perantara. Nah, yang seru kan, gimana sih cara kerjanya di lapangan? Maksudnya, dari satu lagu diputar di tempat karaoke, kok bisa seorang artis langsung dibayar saat itu juga? Prosesnya itu simple banget. Ada 4 langkah otomatis. Begitu lagu diputar, datanya langsung kecatat di blockchain. Terus, ada kontrak pintar yang otomatis ngitung bayarannya. Dan terakhir, dana royaltinya langsung mendarat di dompet digital si artis. Cepat, efisien, nggak pakai ribet. Semua keajaiban ini bisa terjadi berkat satu alat bernama Audiobox. Nah, alat ini bukan cuma ngeverifikasi setiap lagu yang diputar, tapi juga ngasih semacam hadiah ke pemilik tempat usaha karena udah nyediain data yang berharga. Jadi sama-sama untung kan? Otak di balik sistem ini tuh arsitektur token ganda yang cerdas banget. Gampangnya gini, sistem ini misahin antara asetnya, yaitu hak royalti itu sendiri, dengan token utilitas yang jadi semacam bensin buat ngejalanin seluruh jaringannya. Jadi ada 2 token dengan fungsi berbeda. Tentu aja, punya teknologi canggih itu baru setengah jalan. Sebuah bisnis yang sukses juga butuh strategi go-to-market yang pintar. Gimana cara mereka masuk ke pasar? Jadi, Sonic ini nggak serakah. Mereka nggak langsung mau ngambil semua kue. Mereka fokus dulu ke pasar bernilai jutaan dolar dari dana yang selama ini terjebak. Dimulai dari segmen yang paling realistis buat mereka menangkan. Jadi, poin kuncinya adalah strategi mereka ini bukan asal-asalan. Ini dibangun dari pengalaman puluhan tahun di industri karaoke. Mereka kenal banget pasarnya. Inilah yang mereka sebut sebagai unfair advantage atau keuntungan yang nggak dimiliki pesaing lain. Rencana mereka juga jelas banget, terbagi jadi 3 fase. Mulai dari karaoke eksekutif yang kelas atas, terus lanjut ekspansi ke karaoke keluarga, dan puncaknya adalah menjangkau jutaan pengguna di rumah lewat aplikasi mobile. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir yang paling menarik. Gimana semua potongan puzzle ini nyambung jadi satu sistem yang bisa tumbuh dengan sendirinya? Gini cara kerjanya. Semuanya berawal dari perangkat keras, si Audiobox. Alat ini dipasang di banyak tempat, dan tugasnya satu, menghasilkan data yang bersih, valid, dan nggak bisa dimanipulasi. Ini fondasi dari segalanya. Nah, data yang transparan ini tentu aja bikin para musisi dan label jadi percaya dan mau gabung. Aliran royalti mereka yang sekarang udah jelas dan terverifikasi, kemudian diubah jadi semacam aset digital baru yang berharga. Terakhir, para investor masuk. Mereka beli aset-aset digital ini untuk dapat keuntungan. Nah, dana dari para investor inilah yang dipakai untuk memasang lebih banyak lagi Audiobox di tempat-tempat baru. Siklusnya muter lagi dari awal, tapi setiap putaran jadi makin kuat dan makin kencang. Inilah yang disebut efek flywheel atau roda gila.
Setiap bagian dari bisnis ini saling mendorong bagian berikutnya, menciptakan sebuah momentum yang terus membesar dan jadi semakin sulit untuk dihentikan. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah ambisinya besar banget, nggak cuma buat Indonesia. Visi utamanya adalah menciptakan masa depan di mana setiap satu lagu yang diputar, dimanapun itu, langsung membayar penciptanya. Adil, transparan, dan instan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir yang menarik untuk direnungkan. Kalau model transparansi radikal ini bisa menyelesaikan masalah pelik di industri musik, coba bayangin, industri kreatif mana lagi ya yang bisa dirombak selanjutnya?